Untuk memahami ini kita akan ambil contoh nih, contohnya kita mau melarutkan garam dapur atau NaCl dalam air gitu ya. Larutan ini bisa kita tuliskan seperti ini. NaCl solid menjadi Na aqueous ditambah Cl aqueous seperti ini ya. Nah, seperti saudara ketahui tadi di awal video bahwa proses pelarutan ini menyebabkan gelas kimia atau dasarnya, di bagian dasarnya itu menjadi lebih dingin gitu ya kalau dipegang. Hal ini terjadi karena sistem pelarutan itu ternyata bersifat endotermis atau menyerap panas. Menyerap panas dari lingkungan, di mana gelas itu adalah lingkungannya. Sedangkan sistemnya tadi adalah sistem pelarutannya. Begitu. Nah, setelah dihitung di laboratorium, ternyata nilai delta H-nya itu kita kan bisa hitung pakai CP delta T tadi. Ternyata kurang lebih positif 4 kilojoule per mol. Ini kenapa positif? Artinya dia menyerap panas ya, gitu. Nah, di satu sisi lain, jika kita iseng-iseng nih ya, NaCl kita panasin dulu. Kita panasin dulu sehingga dia berubah bentuk menjadi gas, menjadi Na gas, jadi ion-ion gas gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan butuh panas ya, Ki gitu. Ternyata hasil dari laboratorium menunjukkan bahwa perubahan entalpinya itu sebesar positif 181 kilojoule per mol. Oh ya, angka-angka ini belum tentu tepat ya. Ini sebagai contoh saja. Teman-teman bisa cari presisinya, nilai presisinya berapa. 181 kilojoule per mol tadi ya, segini. Nah, ini tentunya positif karena membutuhkan panas kan ya untuk memecah ikatan kristal NaCl atau latis disebutnya ya. Nah, kemudian kita iseng lagi nih. NaCl gas yang sudah terbentuk, saya alirkan ke air. Sehingga dia nanti akan melarut dalam air. Yang bisa kita tuliskan seperti ini. Na gas tambah Cl gas itu akan berubah menjadi Na aqueous tambah Cl aqueous. Seperti ini. Nah, delta H-nya ini akan sebesar kurang lebih 100 negatif 177 kilojoule per mol. Artinya dia melepas panas proses pelarutan gas NaCl menjadi Na aqueous ya. Kalau kita jumlahkan delta H-nya, delta H solid ke gas dan gas ke aqueous, kalau kita jumlahkan maka didapatkan positif 181 dikurang 177 kilojoule per mol. Ini hasilnya ternyata positif 4 kilojoule per mol. Seperti ini. Ternyata sama saja dengan kita langsung mencampurkan NaCl solid ke air gitu. Ternyata sama saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa delta H itu tidak memperhitungkan proses mana yang kita pilih, mau dipanasin dulu kek, terus nanti gasnya dialirin. Ternyata tidak memperdulikan itu delta H. Delta H itu hanya memperdulikan state akhir dan state awal. Jadi fungsi keadaan itu atau delta H di sini konteksnya dia hanya take into account nilai bagian akhir sama nilai awal. Itu yang disebut fungsi keadaan. Itu sebagai ilustrasi berarti saya bisa tulis seperti ini ya, solid. Kalau saya rubah menjadi gas gitu. Kemudian gasnya saya rubah jadi fase aqueous. Aqueous gini. Itu akan sama saja delta H-nya dengan saya langsung dari solid ke aqueous. Jadi kalau saya di sini ada delta H1, di sini ada delta H2, dan di sini ada delta H aksen.
maka delta H aksen itu akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 gitu. Hal ini menunjukkan tadi bahwa entalpi sebagai fungsi keadaan itu hanya memperdulikan nilai akhir dan awalnya saja. Adapun hal yang sangat penting dari video ini untuk di highlight lebih mendalam itu adalah terkait di sini nih. Sini dimerahin kali ya. Gini. Pakai ini deh. Di sini. Maaf. Yang ini bahwa nilai H itu bisa langsung mengestimasikan nilai kalor. Kalau ingat-ingat di awal tadi ceritanya adalah bahwa energi hanya bisa berpindah dari Q dan W. Nah, sedangkan pada laboratorium kimia umumnya ketika kalian menghitung delta H atau entalpi itu bisa langsung merepresentasikan nilai kalor yang dipertukarkan oleh sistem. Nah, itu hal yang perlu di highlight dari video ini.